Iran berjanji akan membalas serangan Israel ke kota Teheran. Rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menghangat. Yusuf Kala buka suara. Jokowi bantah kapal tongkang JKW Mahakam dan Takbot Dewi Iriana adalah miliknya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Kedutaan Besar RI Teheran memantau ketat situasi yang terjadi di Iran pasca serangan Israel. Pantauan dilakukan untuk keselamatan warga negara Indonesia yang berada di Iran. Berdasarkan data yang dimiliki KBRI Teheran, terdapat 383 WNI yang tinggal di Iran. Sebelumnya, Kemlu RI sudah meningkatkan status siaga 2 kepada WNI yang berada di Iran sejak Juli 2024. Kemlu RI juga mengimbau kepada para WNI yang mengalami situasi darurat di Iran untuk segera menghubungi KBRI Teheran. Diketahui Israel meluncurkan serangan ke Iran dengan menargetkan program nuklir dan rudal jarak jauh milik Iran. Tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan serangan ini tentunya beresiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah buruk. Semua pihak harus menahan diri secara maksimal dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Indonesia juga dalam hal ini menegaskan bahwa kewajiban setiap negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka itu harus melalui cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional. Khusus terkait dengan situasi WNI di Iran, dapat kami sampaikan pula bahwa KBRI Teheran saat ini terus menjalin komunikasi dengan para warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk mengetahui lebih lanjut kondisi dan keselamatan mereka. Paling tidak saat ini tercatat sekitar 383 warga negara Indonesia yang menetap di Iran dan tercatat di KBRI. Sebelumnya, Kemlu dan KBRI Teheran juga telah menyusun rencana kontingensi perlindungan warga negara Indonesia di Iran dan sebetulnya telah menetapkan status siaga 2 sejak bulan Juli 2024. Sehingga ada hal-hal kontingensi plan yang kita miliki apabila memang dibutuhkan. Terakhir, mungkin bagi para WNI di Iran yang mengalami situasi kedaruratan juga dapat terus melakukan kontak secara berkala dan menghubungi hotline Kedutaan Besar Indonesia di Teheran. Untuk mengetahui suasana terkini di Teheran, Iran, kami sudah terhubung dengan Nur Hafizatul Ilma Alfidia, mahasiswi Ilmu Komunikasi Ahlul Bait International Teheran. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Ilma. Halo, selamat sore. Selamat siang di waktu Teheran, Kak. Baik, Mbak Ilma, boleh diceritakan bagaimana situasi di tempat Anda saat ini pasca serangan di Teheran? Saat ini kondisinya sudah lumayan aman ya, karena mungkin di daerah kampus saya, Teheran bagian selatan. Yang kena serangan kan Teheran bagian utara, bagian tengah, dan bagian barat. Gitu. Baik, Anda sempat mendengar tidak atau merasakan dampak dari serangan tersebut, atau di bagian selatan itu aman-aman saja? Iya, sejauh ini aman-aman saja sih, Kak. Karena kan kemarin malam itu kita pas lagi libur ya, libur ada perayaan Idul Qadir, itu semacam apa ya, pengangkatan Imam Ali waktu di masa kepemimpinan Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi di kampus kita kebetulan libur sampai hari Sabtu gitu. Hari Jumat kan kita emang libur, jadi kemarin malam itu saya kira memang hanya ada suara petasan Idul Qadir gitu, tapi ternyata ada serangan itu ya, jadi terlepas dari ketidaktahuan kami gitu. Baik. Posisi kampus itu berada di Teheran bagian mana? Apa di selatan juga atau di sebelah mana, Mbak Ilma? Posisi kampus kebetulan dekat dengan Bandara Imam Khomeini gitu, yang kayaknya bagian selatan gitu. Bagian selatan Iran, Kak.
Jadi memang di sini nggak terlalu kedengaran ya kita dengan suara itu gitu. Baik, kondisi keamanan di Tehran sendiri saat ini apakah terus diperketat atau bagaimana Mbak Ilma? Nah, untuk saat ini masih aman-aman aja. Jadi kayak kan kebetulan kampus dan asrama kami itu dekat dengan jalan tol. Jadi jalan tolnya masih kayak aktivitas sehari-hari gitu, banyak lalu lalang, orang-orang masih bekerja gitu. Cuma memang ada beberapa jalan yang dibekukan, terutama di daerah kampus, di daerah yang terkena serangan, gitu Kak. Baik, dari pihak KBRI apakah sudah ada yang menghubungi untuk memberikan arahan tertentu, kemudian apakah ada rencana evakuasi? Untuk evakuasi belum tahu, tapi tadi sudah diimbau oleh Bapak Ibu dari KBRI untuk tetap di asrama gitu. Tidak boleh keluar kalau tidak dalam keadaan darurat. Baik, komunikasi antar WNI di Tehran, Iran sendiri seperti apa? Apakah terus ada komunikasi dengan komunitas WNI yang lainnya? Ya, kebetulan masih ramai kita saling komunikasi satu sama lain di grup WhatsApp. Kita kebetulan ada grup WNI Iran, masih saling kontak sih Kak. Bagaimana kondisi sekitarnya gitu. Baik, ada rencana tidak dari komunitas WNI ini untuk bersatu saja untuk menjaga keselamatan satu sama lain di sana? Kami masih menunggu himbauan lanjutan dari KBRI gitu Pak. Baik. Jadi Baik, Mbak Ilma, harapan terhadap pemerintah Indonesia mungkin seperti apa? Kemudian aktivitas sehari-hari saat ini seperti apa? Aktivitas sehari-hari kita karena masih berkaitan libur ya, libur dengan perayaan Idul Qadir, jadi kita masih di asrama sih Kak, belum ada yang bepergian keluar gitu. Harapannya untuk pemerintahan Indonesia terutama dari kami yang di Iran segera merespon adanya konflik ini gitu. Baik, ada pesan tidak bagi keluarga yang khawatir nih terhadap teman-teman yang berada di Tehran saat ini? Iya. Kalau pesan dari keluarga gimana ya? Tentunya dari keluarga kan khawatir kayak dari tadi kami terus komunikasi dengan keluarga ya, intinya jangan khawatir karena kami tetap dilindungi oleh pemerintah Indonesia di sini, oleh Bapak Ibu KBRI dan juga Kementerian Pertahanan gitu. Jadi kami masih saling berkomunikasi di grup WNI Kak. Baik, terima kasih banyak Mbak Ilma atas informasinya. Tetap sehat selalu dan semoga selalu selamat di sana. Sama-sama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan Prabowo dan Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Mereka sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala angkat bicara terkait rebutan pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Anyu Sore. Anda kembali di Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan.
Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai, bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apakah diberikan dengan kalimat JKW? Oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pun mengklaim ke-4 pulau merupakan hak milik Aceh sejak dulu. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya.
Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Cuman kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang. Jadi tidak perlu diminta apalagi. Itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan, kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya sudah bersama kami Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Dan kami juga sudah menghubungi Wakil Bupati Aceh Singkil yang rencananya nanti akan juga bergabung bersama iNews sore hari ini. Selamat sore Pak Masinton, apa kabarnya? Ya, selamat sore Mbak Diandra. Baik. Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Masinton, ini kan sekarang Sumatera Utara sudah secara resmi memperoleh legitimasi dari Mendagri terkait dengan kepemilikan keempat pulau ini. Tapi Aceh mengklaim bahwa mereka punya klaim atau data kuat bahwa keempat pulau ini adalah milik Aceh. Tanggapannya seperti apa? Ya, ini kan bukan yang berproses baru ya, tapi sudah sejak tahun 2000-an gitu ya, ini berproses. Nah tentu bagi kami adalah, secara pandang kami adalah, kami memandang pertama kita berada dalam satu wilayah republik yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah bagi kami persoalan wilayah batas, pulau, apa segala macam, nah ini ya memang ranah dari pemerintah. Nah tentu baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah tentu kami berpandangan dari dokumen yang kami miliki ya kami mengacu pada aspek pembahasan dan segala macam ya, kami harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Nah contoh ada di dokumen kami di Tapanuli Tengah ketika ada pembahasan antara gubernur, keterangan dari dan verifikasi tim nasional dengan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008, kemudian dengan Gubernur Aceh tahun 2009 tentang koordinat dari letak masing-masing 4 pulau tadi, itu memang dengan koordinat yang berbeda. Nah tentu ranah dalam menentukan ini adalah ranah dari pemerintah, dalam hal ini tentu pemerintah pusat
baik yang mengatur batas antara wilayah Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antar Kabupaten Singkil, Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, seperti itu. Nah, jadi kalau kami lihat dokumennya, ada memang titik koordinat yang berbeda. Begitu, Mbak. Baik. Pak Masinton, melihat klaim dari Aceh sendiri bahwa keempat pulau itu punya bukti secara historis dan kultural yang kuat sebagai bagian dari Aceh, ini seperti apa? Ya, tentu masing-masing pemerintah akan mengajukan masing-masing bukti klaimnya, begitu ya. Yang menurut kami yang ini nggak perlu harus dipolemikkan, disengketakan gitu ya. Ini ya dimusyawarahkan sama-sama dalam bingkai negara yang sama, begitu ya, NKRI tadi. Nah, tentu kalau kami kalau dengan berdasarkan letak geografis yang ada ketika verifikasi Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 dengan pemerintah pusat, kalau mengacu pada letak koordinatnya tadi, ya memang itu batasan secara geografis empat pulau itu ditarik garis lurusnya itu bersandingan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, begitu. Kalau tadi berdasarkan titik koordinat yang diverifikasi tahun 2008 oleh pemerintah pusat bersama Gubernur Sumatera Utara, seperti itu. Dan kemudian tahun 2020 Mendagri membuat garis batas antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Aceh Singkil dalam Permendagri nomor 30 tahun 2020, itu garis batasnya juga menegaskan bahwa 4 pulau yang verifikasi tahun 2008 itu titik koordinatnya secara geografis itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti itu. Baik, Pak Masinton, kita tahan sebentar. Usai dialog ini kita akan menyimak terlebih dahulu ada tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, yang menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Di sana Yusuf Kala menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri tidak bisa mengubah undang-undang yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam Provinsi Aceh. Kita simak cuplikan yang berikut ini. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil, bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT tapi tetap Sulawesi Selatan walaupun dekatnya ke NTT, itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri, Pak Tito, mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai, karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah yang dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu.
Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan negara. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Baik, Pak Masinton, tadi sudah disampaikan oleh Pak JK bahwa keputusan Menteri ini tidak bisa mengubah undang-undang terkait dengan salah satunya batas wilayah terkait dengan keempat pulau itu. Tanggapan Anda seperti apa? Secara hierarki ya, Permendagri di bawah undang-undang. Nah tentu menurut kami, kalau kami sejak awal berpandangan, kami serahkan pada pemerintah pusat gitu. Nah tugas kami adalah menjaga agar tidak ada sentimen kedaerahan. Kami umpama di Tapanuli Tengah, kami jaga bagaimana agar tidak ada sentimen kedaerahan atau kewilayahan, baik Tapanuli Tengah beserta saudara-saudara kita yang di Aceh Singkil. Karena apapun secara kultural, meski beda administrasi, ini ya sama begitu ya. Secara kultural ya saling nggak jauh beda itu ya, sama-sama dengan budaya-budaya yang dekat dengan budaya pesisir, dan juga secara etnik juga ada yang Batak, multi etnik lah begitu. Nah di Tapanuli Tengah juga begitu, ada saudara yang di Tapanuli Tengah bersaudara dengan di Aceh Singkil, di Aceh Singkil juga sebaya bersaudara dengan Tapanuli Tengah. Maka kami menjaga agar ini tidak menjadi sentimen kewilayahan ataupun sentimen kedaerahan. Nah selanjutnya adalah mengenai batas administrasi antar provinsi, antar kabupaten, itu kami serahkan pada pemerintah pusat dalam Kemendagri agar memfasilitasi berbagai macam perbedaan-perbedaan dari berbagai provinsi maupun kabupaten, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Masinton sudah bergabung bersama dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Diandra. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 perusahaan yang berada di kawasan Jakarta Utara dan Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ayu Sore. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Kejaksaan Agung kembali memeriksa ex-Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim bernama Fiona Handayani. Fiona diminta keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Fiona Handayani, mantan Stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2024. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan kali ini untuk memaparkan kronologi dari kasus pengadaan Chromebook tersebut. Ya, dan sekarang sedang berlangsung, dan tentu ini menjadi pemeriksaan lanjutan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk lebih mendalami lagi terkait dengan peran yang bersangkutan sebagai stafsus dan dalam kaitan dengan bagaimana proses pengadaan Chromebook ini dilakukan. Ya, ini sangat penting karena tentu penyidik dari berbagai informasi yang diperoleh dari barang bukti elektronik yang ada yang sudah dibaca, tentu harus dilakukan beberapa klarifikasi dan terkait dengan penegasan dari data-data yang ada, ya. Dan kita harapkan tentu dengan pemeriksaan lanjutan ini akan semakin banyak lagi informasi fakta yang diperoleh oleh penyidik. Saat ini Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek. Laka di kilometer 64 800 Ambon. Sebuah mobil box bermuatan korek gas terbakar di ruas tol Cikampek kilometer 63 arah Bandung Jumat siang. Kejadian ini menyebabkan kepulan asap hitam tebal dan memicu kemacetan panjang di lokasi kejadian. Sebelumnya mobil box mengalami pecah ban kemudian oleng dan hingga akhirnya terbalik. Akibat kerasnya benturan kendaraan dan gesekan aspal, isi muatan yang mudah terbakar mengeluarkan api. Besarnya kobaran api membuat mobil hangus terbakar.
Menggunakan mobil pick up box berisikan korek gas pada saat di jalur 3 akan mendahului mengambil arus jalur keempat. Tiba-tiba ban belakang sebelah kiri pecah, tergelincir dan jatuh sehingga kendaraan tersebut mengakibatkan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kasus ini, kerugian diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kasus ini ditangani petugas Laka Lantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berusaha menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga permukiman warga. Sementara itu, salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Kita bertanya Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim Buser Unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi menangkap 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar Pak Oga dan juga kendaraan yang digunakan oleh debt collector pada saat melaksanakan aksinya. Demikian. Selanjutnya, para pelaku premanisme yang diamankan akan dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Camar Haenda. Halo Camar, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Di iNews sore nanti kami akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 perusahaan yang berada di kawasan Jakarta Utara dan Selatan hari ini. Dalam sidak ini dilakukan berkaitan dengan penahanan ijazah milik karyawan oleh pihak perusahaan PT Vitrus Facility Service kawasan Jakarta Selatan kepada 2 mantan karyawan yang diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di Republik ini yang besar, telepon sekarang. Adu mulut terjadi saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak di perusahaan bernama PT Vitrus Facility Service di kawasan Jakarta Selatan. Sidak dilakukan atas dugaan penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan kepada para karyawannya. Saat hendak naik lantai 2, salah seorang perwakilan perusahaan sempat melarang Ebenezer dan tim naik ke atas hingga ketegangan terjadi. Ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di Republik ini yang besar, telepon sekarang. Saya tidak begitu saya. Biasa Bang. Enggak ada menteri katanya. Gimana ini udah merasa punya backing lah. Bu, nih ya, Bu. Backing saya presiden, backing saya jaksa agung, backing saya TNI, backing saya jaksa agung, backing saya konstitusi dan rakyat. Silakan naik Pak. Silakan naik. Yang begitu dong. Sebelumnya, perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing ini dilaporkan oleh pegawainya karena menahan ijazah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal isu dan dorongan reshuffle atau perombakan kabinet.
Prabowo menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana perombakan Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut para menterinya bekerja dengan sangat baik. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta Kamis kemarin. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya penghematan yang akhirnya bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan hangat ini diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Dalam pertemuan, Megawati berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik. Ketemu sama Bu Mega, Iya. katanya bawa pesan. Iya, dari katanya Bu Mega ada ke Pak pesan. Prabowo. Pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah sampai. Pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Selain itu, Megawati juga menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Proyek Giant Sea Wall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Sea Wall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang.
Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan mengecek pembangunan tanggul penahan banjir rob atau banjir pesisir di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Gubernur Jakarta Pramono menargetkan pembangunan tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Giant Seawall sepanjang 1,4 km rampung akhir Desember 2025. Pramono mengecek ketinggian air di pesisir utara Jakarta dan mengecek kondisi tanggul beton yang telah berdiri di wilayah Muara Angke. Pramono juga akan melanjutkan pembangunan tanggul sepanjang 1 km pada 2026 sehingga nantinya terbangun tanggul sepanjang 2,4 km untuk mencegah banjirop di Muara Angke. Sementara itu anggaran yang disiapkan mencapai 52 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut mencegah turunnya permukaan tanah dan banjirop yang berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang penggunaan air tanah di wilayah Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Pramono pun berjanji segera mendistribusikan air bersih sebagai gantinya. Permukaan kita ini dari waktu ke waktu turun terus. Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil. Sebab begitu air tanah diambil ini menjadi dan mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Pemirsa, bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Dulu dan ya pindahin dulu kata ke bapak pindahin dulu ya silakan baca MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering. Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama, sekarang dengan perawatan intensif dipicu, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi.
Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, maksudnya kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah ya setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah. Itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP Joko Suyoto ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan, namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Piala Presiden 2025 akan menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, termasuk Oxford United, diikuti 6 peserta. Turnamen akan dimulai di Jakarta dan Bandung mulai 6 Juli mendatang. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 akan dimulai pada 6 Juli mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ajang tahun ini menghadirkan 2 klub luar negeri sebagai peserta, yakni Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Selain 2 tim asing, peserta lainnya merupakan klub-klub lokal yang dipilih termasuk Persib Bandung, Arema FC, dan Dewa United. Piala Presiden 2025 juga akan menghadirkan tim Indonesian All-Star yang komposisinya terdiri dari pemain lokal terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kehadiran klub asing merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas bagi tim-tim lokal. Nah, karena itu kita undang Port FC dari Thailand yang kebetulan Asnawi main di sana, dan pemiliknya juga Ketua PSSI Thailand ya, Madam Pang, dan dia sangat senang bisa menjadi partisipasi untuk sepak bola di Indonesia juga khususnya. Lalu juga ada Oxford United yang kebetulan Ole bermain di sana, kita tahu. Sementara lokasi penyelenggaraan Piala Presiden 2025 ini berada di 2 arena, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pertandingan pertama untuk pembukaan di GBK, lalu berikutnya di Bandung. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, lama tak terdengar namanya, mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas Darmono kembali menjadi perbincangan publik. Evan Dimas tampil berbeda saat muncul di media sosial. Lama tak terdengar kabarnya, mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas tampil dengan penampilan berbeda. Dalam sebuah video, tubuh pemain yang berposisi sebagai gelandang ini lebih kurus dari biasanya. Penampilan pemain 30 tahun ini pun mengundang pertanyaan netizen. Evan Dimas pun mengklarifikasi bahwa dirinya sedang dalam program membesarkan badan. Tenang, Cah. Aku lagi program gede nawak itu. Tenang, jangan khawatir. Ya apa sih? Pripun, Mas? Piye, Cah? Wis lemu durung. Lagi program gede nawak. Gede. Tak ulang wis lemu iki. Ya. Pripun, Mas? Tenang, usah khawatir. Gak apa-apa. Evan Dimas berstatus tanpa klub sejak paruh kedua Liga 1 2024-2025. Ia berpisah dengan Persik Kediri untuk rehat dari sepak bola sementara waktu. Dari akun media sosialnya, dirinya kini melatih sekolah sepak bola milik Sanggar Saraswati Nuswantara di Tulung Agung, Jawa Timur. Sambil melatih anak-anak, Evan Dimas juga mengaku terus menjaga kondisi tubuhnya. Nama Evan Dimas pernah bersinar sebagai salah satu talenta terbaik timnas Indonesia. Namanya mulai dikenal luas saat membela timnas U19 hingga timnas senior. Di level klub, dirinya pernah bermain untuk Bayangkara FC dan membawa klubnya juara Liga 1 tahun 2017. Ia juga pernah memperkuat klub Malaysia Selangor FA. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo tak segan mengaku Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Sore.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal Tongkang dan Tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal Tongkang dan Tugboat yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa dengan oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pun mengklaim ke-4 pulau merupakan hak milik Aceh sejak dulu. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata.
Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Cuma kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, bukan maksudnya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang. Jadi tidak perlu diminta apalagi. Itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya ya. Kita juga nggak keberatan, kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya. Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Yusuf Kala menyebut keputusan Mendagri Menteri Dalam Negeri tidak bisa mengubah undang-undang yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam Provinsi Aceh. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan. Walaupun dekatnya ke NTT, itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi
bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai, karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh, dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tetap tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan negara. Dua-dua mau sepakat membicarakannya. Apa kepentingan Pak Aceh? Ingin agar jangan ada katakanlah pemekaran kayak di Papua belakangan, pemekaran. Karena kalau ada pemekaran lagi di Aceh maka terpecah Aceh. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang digelar bersama lintas kementerian serta lembaga ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengawasan dan kualitas pelayanan pariwisata yang lebih baik. Mengakomodir aspirasi daerah serta pelaku pariwisata, Kemenpar menggelar forum komunikasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata di Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu tujuan digelarnya forum bersama lintas kementerian serta lembaga ini, yakni menyatukan pemahaman antar pelaku pariwisata mengenai tata cara tahapan serta proses pelaksanaan perizinan berusaha di tanah air. Melalui forum ini, Kemenpar RI berkomitmen untuk memberikan para wisatawan pengalaman yang baik selama berwisata. Banyak hal terkait dengan pelayanan, gitu ya, terkait dengan usaha, aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keamanan yang perlu terus kita lakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sebenarnya dan dari aspek daya saing dari pariwisata. Selain mendorong peningkatan daya saing dan kapasitas para pelaku pariwisata, forum ini juga untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan antar kementerian dan lembaga ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Terjadi laka di kilometer 64 800 Ambon. Sebuah mobil box bermuatan korek gas mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 63 Karawang, Jawa Barat Jumat siang. Kejadian ini menyebabkan kepulan asap hitam tebal dan memicu kemacetan panjang di lokasi kejadian. Sementara aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme berkedok juru parkir liar dan penagih utang yang dilakukan tim Buru Sergap Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Sebagian preman lari kocar-kacir saat akan ditangkap petugas. Polisi menangkap total 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat. Sementara penyanyi FP menjenguk ayahnya di kantor polisi yang ditahan karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. FP yang sedang persiapan manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi WNI di Teheran, Iran, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roliansyah Sumirat. Selamat sore Pak Roy. Selamat sore. Baik, Pak Roy, ini situasi semakin mencekam di Iran. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenlu untuk WNI yang ada di sana? Baik, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mungkin saya kembali ingin menghimbau agar para pemirsa juga dapat terus memantau berbagai macam informasi yang disebarkan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun oleh KBRI Teheran, termasuk juga posisi resmi pemerintah Indonesia terhadap keadaan situasi saat ini, di mana pemerintah Indonesia secara tegas mengutuk keras serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran ini yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan juga melemahkan dasar-dasar hukum internasional. Dan juga Indonesia khawatir bahwa hal ini akan memperburuk ketegangan kawasan dan akan
ada potensi untuk memicu konflik yang lebih luas. Terkait dengan situasi warga negara Indonesia sendiri, sore ini Bapak Menteri Luar Negeri langsung memimpin koordinasi dengan KBRI Teheran dan diperoleh laporan langsung dari KBRI bahwa situasi relatif masih kondusif, di mana serangan yang dilakukan tersebut memang skalanya bersifat targeted, tidak dilakukan dalam skala yang massal, dan tentu kita berharap agar situasi yang terburuk tidak terjadi. So far tidak ada laporan mengenai adanya korban yang melibatkan warga Indonesia yang berada di Iran. Baik. Pak Roy, seperti disampaikan tadi bahwasanya setidaknya ada lebih dari 380 WNI di sana. Apakah mereka ini merupakan mahasiswa atau para pekerja atau seperti apa, Pak Roy? Memang dari sekitar 380-an warga Indonesia yang tercatat di KBRI itu ada tersebar di beberapa kota. Yang terbesar itu mungkin lebih dari sekitar 250 itu atau 280-an ada di kota Qom dan merupakan pelajar yang menuntut ilmu di beberapa sekolah atau perguruan tinggi yang ada di kota Qom. Sementara yang di Teheran sendiri mungkin sekitar 100 kurang, 90 something. Jadi memang saat ini meskipun serangan saat ini dipusatkan pada kota Teheran, kita terus melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di semua kota untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia WNI tidak ada yang terdampak dengan situasi saat ini. Baik, Pak Roy, melihat kepada situasi yang kita memang berharap tentunya tidak akan semakin parah. Namun apabila situasi semakin parah, bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk pelaporan ke KBRI Teheran di sana? Ya, tadi mungkin di website KBRI Teheran ataupun website Kementerian Luar Negeri ada nomor hotline yang bisa dihubungi oleh masyarakat Indonesia untuk melaporkan situasi apabila memang dibutuhkan hal khusus yang memerlukan bantuan. Meskipun sebenarnya himbauan dari Kementerian Luar Negeri dalam hal ini selalu sama, bahwa seyogianya masyarakat Indonesia melakukan pelaporan, engagement, komunikasi dengan KBRI atau KJRI setempat terdekat itu tidak hanya dalam keadaan sedang ada masalah, tapi juga melakukan komunikasi reguler supaya lebih mudah untuk memantau dan juga memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Sejak bulan Juli tahun lalu, April tahun lalu memang sebenarnya sudah ditetapkan status siaga 2. Di mana ada measures, langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh KBRI dan menghimbau untuk WNI yang ada di lokasi untuk melakukan hal tertentu, misalnya menyiapkan ransum apabila dibutuhkan situasi mengharuskan mereka berada di dalam situasi yang susah, kemudian juga possibility untuk mulai mempertimbangkan secara voluntarily untuk melakukan evakuasi sementara ke titik lain, itu sudah ada sebenarnya. Hanya tentu dengan keadaan sekarang kita akan melakukan assessment kembali apakah siaga tersebut masih perlu dipertahankan atau memang malah ada hal-hal lain yang lebih dari sekedar situasi yang saat ini kita siapkan. Baik. Pak Roy, terima kasih atas informasinya. Kita harapkan bahwasanya situasi menjadi lebih kondusif dan terutama untuk keselamatan WNI di Teheran. Terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Pak Roy. Terima kasih.